buat teman-teman yang gagal berangkat haji. Allah ingin Anda tahun ini tawaf di rumah-rumah orang miskin. Allah ingin kita ini tawaf di rumah orang-orang yang di PHK. Allah ingin kita ini sa'i dalam membantu mereka. Allah ingin kita ini melemparkan batu-batu materialisme dalam kehidupan kita. Anda bisa mabrur tanpa pergi haji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ini kan sekarang Ustaz, banyak ya teman-teman kami ya yang mohon maaf sedih orang tuanya nggak jadi berangkat haji. Dia juga nggak jadi berangkat gitu ya. Ya tetap kita mikir bahwa ya benar juga ya orang nunggu puluhan tahun gitu untuk berhaji, udah siap memberikan dirinya hadir ke sana. Pasti. Tapi kan nggak boleh, itu dia poin pertama tadi, optimis dan kedua syukur ya Ustaz. Iya. Artinya Allah nggak mungkin ngasih sesuatu yang buruk gitu. Tinggal gimana kita memaknai dan gimana kita berlomba untuk memenangkan itu. Iya. Nah bagaimana untuk melihat antara itu ke tertundanya berhaji sama kurban ini seperti apa nih, rahasia Allah apa sih yang kayaknya kita mau diminta untuk pecahkan kali ini? Subhanallah. Berat banget. Berat ya, astagfirullah. Makanya nanya antum Ustaz. Ada ulama terkenal. Masya Allah. Namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Masya Allah. Ibnul Mubarak. Tabi'in beliau ini. Generasi di bawah sahabat. Lahir tahun 118 itu. Masa pemerintahan Bani Umayyah, Hisham bin Abdul Malik. Penulis Tazkiratus Sami. Al-Mutakalim. Udah gak usah ngomong lagi deh. Jangan. Udah antum terus. Anda coba tahu, pernah baca terusin. Pernah baca kafarnya dong. Masya Allah. Ustaz Numan berarti sekarang kenapa? Bukan Ustaz. Ya enggak. Baik. Ya. Dia ini pernah melakukan perjalanan untuk haji. Dari kampung dia namanya Marwa di daerah Turkmenistan, Uzbekistan gitu, lupa saya. Daerah namanya Marwa ya. Pergi ke daerah Jazirah Arab ini untuk haji. Waktu sampai di Kufah, dia bersama orang-orang ini, murid-muridnya juga ikut di situ. Ada bangkai burung mati. Bangkai burung mati. Ya namanya bangkai mati lah gimana sih. Ada burung mati, bangkainya Abdullah bin Mubarak suruh muridnya buang ke tong sampah yang ada di situ. Muridnya buang. Kemudian kita memulai perjalanan lagi. Baik. Dia paling belakang dengan pelayannya, yang lain udah jalan. Baik. Pas rombongan itu mulai jalan, dia lihat ada seorang hamba saya perempuan, Jariyah. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu di 10 itu ceritanya Jariyah. Ya, seorang perempuan lah. Mengambil, buka tong sampah itu, ngambil bangkai burung tadi, dibungkus, dibawa ke rumahnya. Ibnu Mubarak ada klik situ. Diikutin kemana? Dia datangi ke rumahnya, dia tanya, kenapa kamu gitu? Itu kan nggak boleh, haram, bangkai dalam Islam. Dia bilang, kami ini punya ayah, dibunuh oleh perampok, diambil semua harta. Aku cuma dengan saudaraku sekarang hidup, dan kita nggak punya apa-apa. Udah 3 hari ini nggak makan apa-apa. Apalagi menghadapi kehidupan sampai gimana. Maka terpaksa kami makan ini. Kata Ibnul Mubarak, berapa jumlah bekal kita yang masih ada? Dia bilang ke pelayannya, dilihat masih ada 1000 dinar. 1000 dinar buat rame-rame itu rombongan? Enggak, buat dia. Buat dia bekal sendiri. Haji dia. Bekal dia sendiri. Iya, kan perak itu 1000 dinar. Ambil 20 dinar untuk kita. Itu cukup kita balik ke Marwah. Untuk balik pulang ke Marwah. Kalau haji butuh uang segitu. Ambil 20 itu udah cukup untuk kita di jalan menuju kembali ke Uzbekistan atau Turkmenistan itu. Sisanya kasih ke orang itu. Lalu dia pulang nggak jadi haji. Subhanallah, coba lihat. Ibnu Mubarak ini berilmu sekali. Jadi nggak mungkin yang dia lakukan itu tidak dengan perhitungan ilmu, itu nggak mungkin. Dan ini orang baik, dari keluarganya baik sekali. Orang yang orientasinya akhirat. Orang yang berpikir apa yang dia masuk itu harus benar-benar halal dan sebisa mungkin dia keluarkan untuk orang lain. Bapaknya Al-Mubarak itu, Al-Mubarak seorang pelayan kebun. Iya, betul.
Nah, suatu hari tuan kebun itu datang, dia bilang, tolong ambilin aku delima yang manis. Dia ambil, itu bapaknya Abdullah Mubarak loh ya. Ambilin yang manis. Diambil, makan, ternyata asam. Marah-marah dia, kamu gimana? Coba ambilin lagi. Diambilin lagi, sampai 3 kali. Iya, Masya Allah. Kamu nih gimana sih? Tukang jaga kebun nggak tahu mana yang manis, mana yang asam. Kata, memang nggak tahu. Kenapa sampai nggak tahu? Karena belum pernah ada izin dari kamu bahwa aku boleh makan begitu. Subhanallah, coba. Karena selama ada. Itu ya di kebun. Selama itu di kebun. Karena tuan kebunnya mengira mungkin nggak usah dibilang begitu, tapi dia nggak berani kalau nggak begitu. Allah. Kan begitu. Akhirnya tukang kebun itu punya anak perempuan yang udah banyak sekali yang melamar dia dan dia tolak. Allah. Nah, dia minta pendapat Al-Mubarak ini karena ngelihat luar biasa baiknya. Anakku ini aku nikahkan dengan siapa? Kata Al-Mubarak, orang jahiliyah itu menikah untuk menaikkan nasab mereka. Orang Yahudi menikah untuk harta. Orang Nasrani menikah untuk kecantikan. Umat ini menikah karena agama. Subhanallah. Dia langsung datang ke istrinya yang punya kebun itu, kita nikahkan sama Al-Mubarak. Punya anak ya Abdullah ibn Mubarak. Dia tahu mana memutuskan hal itu. Ini saat pandemi ini saat yang paling baik untuk itu. Memang ya, kalau kondisinya sama-sama tatawu, artinya Anda memberi pada kondisi normal dibanding dengan haji, lebih utama haji. Karena haji itu memang menginfakkan harta, waktu, tenaga. Tapi kalau hajimu haji tatawu atau haji wajib, tapi di masyarakat lebih membutuhkan, kasusnya seperti Abdullah bin Mubarak. Karena itu Nabi ketika bilang begini, hadis riwayat Ahmad, bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Jadi satu tiket ke surga ada pada haji mabrur. Satu tiket surga ada pada haji mabrur. Siapa nggak mau? Betul. Tapi sahabat bertanya ke Nabi, ya ini yang menarik. Ada lanjutannya, Pak. Iya, ya Nabi Allah, ma birrul hajj. Wahai Nabi Allah, apa sih yang disebut dengan kemabruran haji itu? Kata Nabi, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Menyebarkan, memberi makan dan menyebarkan rahmatan. Jadi pada saat fisik kita nggak bisa mengerjakan haji, kita masih bisa menjadi mabrur. Karena kita itu tadi kasih makan dan memberi rasa aman. Kan orang-orang sekarang takut semua. Betul. Ifsya'us salam. Bukan cuma mengucapkan salam. Bukan cuma titip salam ya bro, bukan begitu ya. Tapi orang merasakan salam dalam kehidupan dia. Begitu. Ada makanan. Jadi tahun ini saya nasihatin buat teman-teman yang gagal berangkat haji. Allah ingin Anda tahun ini tawaf di rumah-rumah orang miskin. Allah ingin kita ini tawaf di rumah orang-orang yang di PHK. Allah ingin kita ini sa'i dalam membantu mereka. Allah ingin kita ini melemparkan batu-batu materialisme dalam kehidupan kita. Anda bisa mabrur tanpa pergi haji itu. Karena ma birrul hajj, kata sahabat kepada Rasulullah. It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Masya Allah. Di 10 hari terbaik. Zulhijjah ya. Subhanallah, apalagi itu. Masya Allah. Masya Allah. Tadi itu sesuatu yang kita dengar baru parsial berarti ya selama ini ya, bahwa pokoknya naik haji supaya mabrur masuk surga. Iya. Bagian yang keduanya itu jarang orang dengar. Begitu. Jazakallah khairan Ustaz. Dan Masya Allah, hiburan terbaik yang mendengarkan ini ya, bahwa kita nggak tahu amalan kita yang membuat kita masuk surga ya. Dan jangan sangka ketika kita berangkat haji pasti lancar semuanya gitu. Kadang-kadang ya Masya Allah lah gitu ya, banyak cerita-cerita sahabat juga, ya itu juga ujian tersendiri, bukan lenggang kangkung terus dapat semuanya lancar gitu ya. Kisah-kisah beginilah perlu kita ceritakan lebih banyak kepada orang-orang ini. Benar. Ini yang harus terus kita sebarkan itu. Satu kisah aja saya baca berkali-kali, dengar berkali-kali, seseorang yang masuk surga hanya karena memberi minum anjing. Nah, iya kan? Itu. Karena kehausan. Sekarang yang kehausan itu bukan anjing, manusia. Dan bukan satu orang, tapi banyak orang.
Iya. Kalau sekiranya semua jenis dosa nggak ada artinya di mata Allah SWT, di mata dibandingkan rahmat Allah, dibandingkan pengampunan Allah itu nggak ada artinya karena seseorang berbuat baik kepada seekor anjing. Apalagi kalau kamu berbuat baik kepada sekelompok manusia. Dan itu yang melakukan kan riwayatnya ada wanita pezina itu seperti apa sebetulnya Ustaz? Makanya artinya dosa. Iya, sebesar itu ya. Sebesar itu gitu. Dan Allah mengubah semuanya. Apalagi kalau selama ini jadi pengusaha yang ya lumayan kadang-kadang sedekah, kadang-kadang enggak gitu. Tapi di momen itu bingung, mumet, nggak tahu mesti ngapain, nggak ada solusi ya ke jalan Allah inilah kita pergi ya Ustaz. Masya Allah. Ini kesempatan banget. Artinya begini, ya. Setiap orang berusaha berencana untuk haji lalu berangkat itu biasa. Betul. Tapi kalau kamu berencana untuk haji lalu gagal karena sesuatu di luar dirimu, niat haji sudah dapat karena dalam Islam itu dicatat, gitu kan? Kita biasa bertemu salaman tapi kan sekarang tidak bersalaman, pahalanya tetap dapat seperti pahala salaman. Begitu juga mereka yang berniat haji udah dapat pahala hajinya plus ibadah-ibadah tadi. Betul. Yang lebih banyak disebut dalam Al-Quran ya, bersedekah dan yang lainnya di sunnah-sunnah Rasulullah. Kecuali berhajinya karena nafsu. Karena ada kepuasan ini, karena ada ini, merasa kalau nggak begitu nggak bisa, enggak. Kita ini buat apa sih ujung-ujungnya? Minta ridho Allah kan. Iya. Sementara kebaikan kenceleng di mana-mana. Betul. Kesempatan masih terbuka. Kemarin salah niat ya udah begini aja ya, Masya Allah. Allah menyelamatkan itu mungkin. Dan kurban itu pelajarannya kan besar sekali ya. Maksudnya dari semua nabi yang dipanggil kekasih Allah ya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Dan kita baca salawatnya setiap sholat, tahiyat kita. Kalau Ustadz sendiri apa pelajaran terbesar dari kurban Ustadz yang bisa betul-betul kita terapkan di momentum sekarang ini? Baik. Jadi begini. Allah mampu mensyariatkan manusia wajib berkurban tanpa ada episode Ibrahim menyembelih Ismail. Betul. Jadi Allah langsung aja bilang umat Islam disunahkan kalian ini berkurban setiap tahun. Benar. Tapi nggak mau begitu. Harus ada sesuatu yang contoh nyata. Bagaimana seseorang mengorbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan beda effortnya. Betul Ustaz. Beda dong kita sekarang berkurban itu lalu mengingat Ibrahim. Kita cuma nabung 150.000 tiap bulan untuk berkurban, masa nggak bisa? Betul. Sementara kita sekali duduk di kafe itu lebih dari itu gitu. Kita biaya parkir aja udah berapa sekarang? Iya benar. Coba seandainya itu kan nggak mungkin kita nggak bisa kurban itu sekarang nggak mungkin gitu loh. Hampir tidak mungkin lah memang. Iya benar. Tapi Allah buat dulu episode Ismail ini. Biar kita dapat melihat ya Allah malu banget. Ibrahim saja menyerahkan putranya yang sudah lama dia tunggu. Betul. Tiba-tiba aku cuma menyisihkan 150.000 tiap bulan, nggak bisa. Allah ingin anak-anak yatim, orang-orang miskin, saudara-saudara kita yang ditindas di mana-mana dunia itu dapat merasakan manisnya daging kurban. Allah utuskan cerita Ibrahim ini buat kita semua. Tentang bagaimana memberi, bagaimana melepaskan, bagaimana. Bahwa kamu mungkin kehilangan anak, kamu mungkin kehilangan harta, kamu mungkin kehilangan jabatan, kamu mungkin kehilangan apa saja. Tapi kamu gak boleh kehilangan Allah. Kita kasih sama Allah. Biar kita gak kehilangan Allah. Itu ya. Dan ya, Masya Allah ya. Sifat-sifat itu emang ya tadi universal, menunjukkan optimisme dan menunjukkan syukur yang luar biasa. Balik lagi ke 2 poin itu tadi. Artinya justru di zaman sekarang ini kurban ini adalah alat Allah ya tadi, perangkat dari Allah untuk kita membangkitkan itu, untuk kita bangkit dan yang lain-lain ya. Pasti ada alasannya kenapa pandemi ini belum lahir dan kita kan bertemu kurban gitu kan Ustaz? Nah itu. Jadi ini begini, membangun kesadaran bagi kita dengan pandemi itu. Untuk tekad dalam diri kita walaupun gak ada pandemi, walaupun gak ada apa, kita memang tunduk kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah. Betul. Membesarkan syariat kurban ini karena hati kita. Allah maukan hati. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Hati. Taqwa kan di hati kata Nabi. Betul. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara itu di ayat-ayat awal, ayat 4 ayat berapa itu? Inna sya' nunazzil alaihim minas sama'i ayah fazallat a'naquhum laha khadi'in. Kalau kami mau, kata Allah, kami bisa turunkan mukjizat dari langit,
Sehingga tengkuk mereka ini semuanya tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak mau yang tunduk itu tengkuk kita. Sekarang kan kita dibangsa semua tiarap oleh pandemi ini. Allah nggak mau begitu. Allah mau memang dari kesadaran hati. Jadi dalam kondisi apapun kita memberi karena kita yakin ini deal sama Allah yang nggak mungkin rugi. Qarat sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lebih menguntungkan itu gitu loh. Masya Allah. Iya. Coba seseorang menitipkan uang 1 miliar betul. ke pelaku usaha, dia selaku investor itu, ada kemungkinan rugi nggak? Ada. Nih, pasti ada. Curang, entah bencana seperti sekarang gitu. Tapi kalau dia titipkan ke Aciti 1 miliar nggak bakal rugi. Uang ke masjid, ke orang miskin, ke santri, nggak mungkin rugi, gitu loh. Iya. Dan semua orang punya pilihan untuk percaya atau tidak dan beramal atau tidak gitu ya. Inilah pilihan yang mahal ya. Mahal, keyakinan ini yang mahal. Masya Allah, dan ya baik berkurban terbaik sudah bergaung di mana-mana. Subhanallah, alhamdulillah ini. Ya. Kita berdoa pada Allah betul-betul dan mohon doa antum dan arahan antum juga. Semoga ya ini 10 hari terakhir beramal soleh di awal Zulhijjah ini. Dan kita yakin betul bahwa Allah itu sayang sekali sama kita di momentum ini, makanya kita diuji. Di mana zaman-zaman lain gak begini ya. Iya. Krisis 98 seheboh ini gak dulu? Lebih tidak pasti yang sekarang. Lebih tidak pasti yang sekarang. Iya. Tapi yang pasti ya kuliman alaiha fan. Pasti ya. Iya. Allah akan menghancurkan semuanya. Tersisanya wajah Allah dan Masya Allah, dan juga kita yakin sekali bahwa ya yang sampai itu ketakwaan kita. Mudah-mudahan jadi proses ya Ustaz, optimisme, syukur. Yang diajarkan Rasulullah SAW ada nilai universal yang semua orang bisa mengambilnya. Pokoknya yang kita korbankan untuk Allah, itu mendidik hati kita bahwa apapun kalau sudah diserahkan sama Allah akan beres. Gitu. Gitu. Orang takut berlebihan pandemi ini kenapa? Karena kehilangan Allah dalam kehidupan mereka. Kita nih pakai masker, cuci tangan, apa itu usaha kita sangat terbatas. Saja, betul. Apakah orang yang pakai APD lengkap nggak kena corona? Benar, Ustaz. Kena. Semua sesuatu itu di tangan Allah pada ujungnya. Betul. Berikhtiar secara maksimal wajib. Betul. Tapi harus yakin segala sesuatu terjadi atau tidak, bahaya ini semua di tangan Allah. Yuk titipkan dirimu kepada Allah. Titipkan hartamu kepada Allah. Titipkan kehidupanmu kepada Allah. Akan tenang hati kita ini. Masya Allah. Dan wajiblah kita untuk gesit dan kreatif dalam segala masalah ya. Gesit kreatif nggak bisa mendem aja, diem nggak ngapa-ngapain, sholat enggak, mikir enggak mungkin. Rebahan doang, tidur, sayang sekali waktu kita ya. Dan tentunya di depan ada ibadah kurban yang sangat indah, dan kami berharap dari acara ini turun malaikat-malaikat membawa keberkahan ke studio mini ini, dan ini Ektoks ini memang sejatinya talks that inspires actions, Ustaz. Oh begitu. Begitu. Jadi memang sayang sekali kalau ada yang dengar begini terus nggak menyisihkan untuk kurban tahun ini sayang sekali saya. Sayang sekali ya. Iya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal soleh kita berdoa. Izin walaupun ingin sekali ya berjam-jam bersama antum, tapi waktu tidak mungkin juga dengan kesibukan. Jazakallahu khairan udah hadir. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.